Intan dan rekan saya Claudia. Nah, di edisi kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang sering banget dianggap sebagai akhir dari proses pidana. Padahal justru di sini nih esensi kemanusiaan hukum itu diuji. Betul banget, topik kita kali ini adalah Hukum penitensier. Buat yang mungkin belum terlalu familiar nih tentang hukum penitensier, hukum penitensier adalah cabang hukum pidana yang mengatur pelaksanaan pidana setelah adanya putusan pengadilan. Nah, jadi hukum penitensier itu adalah bidang hukum yang mengatur tujuan, daya kerja, dan organisasi lembaga pemidanaan serta pelaksanaan sanksi pidana dan proses pemidanaan terhadap narapidana setelah hakim menjatuhkan putusan. Fokusnya itu adalah bagaimana pidana dilaksanakan dan bagaimana narapidana dibina untuk mencegah residivisme dan mencapai tujuan pemasyarakatan. Tapi jangan salah, tahapan pelaksanaan ini tuh bukan sekedar teknis administratif aja loh. Benar banget, karena disinilah asasi manusia narapidana benar-benar diuji. Negara itu harus memastikan bahwa pelaksanaan pidana benar-benar dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Nah, kalau menurut Van Bemmelen, hukum penitensier itu mengatur tentang tujuan, daya kerja, dan organisasi pelaksanaan pidana. Sementara PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum ini tuh berisi aturan tentang cara pelaksanaan pidana, tindakan, serta kebijakan yang dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Nah, artinya adalah bukan cuma soal bagaimana seseorang dipenjara, tetapi juga soal bagaimana pembinaan itu dilakukan, hak-haknya dijamin, dan bagaimana negara mengatur agar pidana itu benar-benar bermakna. Oh, jadi cakupannya luas banget ya, Clau. Mulai dari bagaimana pidana penjara dijalankan, hak-hak warga binaan dijamin, sampai bagaimana pembinaan dan reintegrasi sosial dilakukan. Bukan sekedar penegakan kekuasaan hukum aja ya, Clau. Bener banget, Jadi intinya tuh hukum penitensier bukan cuma bicara tentang hukuman, tapi kita bicara tentang pemulihan. Betul, karena tujuan akhirnya itu bukan untuk pembalasan, tapi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Nah, hukum penitensier ini juga berlandaskan pada prinsip pembinaan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, semua yang tadi aku sebutin itu udah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Betul banget, di undang-undang itu dijelasin bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar penjaraan. Artinya, negara itu wajib melakukan narapidana bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tapi juga sebagai manusia yang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang berubah. Nah, jadi tuh hukum penitensier bukan cuma memastikan narapidana menjalani masa tahanan, tapi juga memastikan supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi sayangnya ya, Clau, praktik di lapangan itu seringkali jauh dari harapan. Banyak lapas di Indonesia yang overkapasitas, minim tenaga pembinaan, sarana kesehatan yang terbatas, dan masih banyak banget terjadi pelanggaran HAM. Bener banget, makanya kondisi kayak gitu tuh yang menunjukkan adanya kesenjangan besar antara semangat kemanusiaan dalam undang-undang dan realitas di lapangannya. Nah, disinilah fungsi hukum penitensier seharusnya hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tetap harus selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemasyarakatan. Nah, kalau kita mau jujur nih ya, sebenarnya hukum penitensier di Indonesia tuh masih sering banget mengalami tantangan yang serius loh. Nah, salah satunya itu adalah paradigma masyarakat dan aparat yang masih melihat pidana itu sebagai alat pembalasan dendam, Clau, bukan sebagai sarana pembinaan. Bener banget, makanya banyak banget narapidana justru tidak mendapatkan hak-hak dasarnya seperti hak atas kesehatan, pendidikan, bahkan hak untuk mendapatkan remisi yang sesuai ketentuan, Padahal dalam prinsip hukum modern, negara itu berkewajiban untuk melakukan setiap orang secara manusiawi, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Nah, selama pelaksanaan pidana itu masih jauh dari kemanusiaan, maka keadilan itu belum benar-benar hadir. Dan selama sistem pemasyarakatan belum menjadi tempat pembinaan yang sesungguhnya, hukum penitensier itu masih akan menjadi pekerjaan besar bagi kita semua, Clau. Bener banget. Nah, Sobat Muters, kita sebagai calon penegak hukum, kita harus sadar bahwa keadilan itu bukan berhenti di vonis saja, tetapi berjalan juga sampai pelaksanaan pidana benar-benar membawa perubahan. Karena hukum tanpa kemanusiaan hanyalah kekuasaan, dan hukum tanpa pembinaan hanyalah balas dendam aja, guys. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang hukum penitensier. Semoga bisa membuka pandangan baru bahwa pelaksanaan pidana bukan cuma untuk urusan narapidana, tapi juga tanggung jawab moral negara dan kita semua sebagai insan hukum. Benar banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel UPSFH UPN VJ. Sampai jumpa di court action selanjutnya. Bye!